Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu lan sedaya ingkang lenggah wonten ing majelis menika. Kami tansah pinten rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing kesempatan menika Allah Subhanahu wa taala kembali mentakdirkan kita semuanya untuk bisa berkumpul di tempat ini, di mushola ini, dengan tujuan kita sama-sama bertolabul ilmi. Yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita dan memudahkan langkah kita untuk sama-sama kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengikhlaskan setiap langkah kita, setiap waktu yang kita luangkan untuk bermajelis di majelis ini, untuk tetap bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala menetapkan amal kita pada malam hari ini sebagai amal soleh yang nantinya kita harapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kita sedaya wonten ing wekdal menika, wonten ing dalu menika, utawi sampun beberapa hari yang lalu kita sampun mlebet wonten ing bulan Muharram nggih, bulan Muharram. Bulan Muharram yang di masyarakat kita, terus orang-orang Jawa yang mengenalnya dengan bulan Suro ya. Ketika kita mendengar bulan Suro pada waktu zaman yang mungkin beberapa tahun yang lalu, pasti yang terpetik pertama kali dalam benak kita adalah bulan yang sakral nggih. Bahkan ada yang menamakan dengan bulan sial. Bulan sial nggih. Bulan-bulan apa menawi tiyang menika nggadahi rencana badhe damel nggadahi hajah nikahan utawi napa menawi zaman riyen diundur. Sebab napa? Ya khawatir mengke ada sesuatu yang negatif yang bakal terjadi. Nah, itu ternyata hanya khurafat kemawon nggih. Bahkan menawi kita maos ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita baca ayat Allah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita dapati justru sebaliknya. Ternyata bulan Suro menika, bulan Muharram menika bulan yang Allah muliakan nggih. Bahkan dia termasuk salah satu di antara 4 bulan haram nggih. Allah ngendika dalam surat At-Taubah, Allah berfirman, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum fala tadlimu fihin anfusakum. Okay. Allah berfirman, sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah menika ada 12 bulan. Itu pada hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum. Nah, Allah menjelaskan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah muliakan, arba'atun hurum. 4 bulan haram, bulan yang Allah muliakan. Allah ngendika, fala tatlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian berbuat zalim terhadap diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Apa itu 4 bulan haram menika? Sampun dijelaskan para ulama bahwa pilih keempat bulan haram menika adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram lan bulan Rajab. Keempat bulan menika adalah bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dalam agama menika. Bahkan sebelum datangnya Islam menika, utawi sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika, keempat bulan haram menika sampun dimuliakan, sudah dimuliakan oleh orang-orang jahiliyah ketika itu. Kemudian datang Islam, ketika Rasulullah sudah diutus, Islam pun menetapkan keempat bulan menika sebagai bulan yang mulia, yang Allah tetapkan menjadi bulan yang mulia. Nah niko, pramila ternyata justru bulan Muharram Suro menika termasuk bulan-bulan yang mulia, yang istimewa. Bahkan Allah menegaskan, fala tatlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian berbuat kezaliman terhadap diri kalian pada bulan-bulan itu. Niki penekanan, penegasan supados napa?
untuk tidak berbuat maksiat di keempat bulan menika. Padahal kita mengetahui mbok bilih larangan untuk berbuat maksiat niku sampun berlaku di seluruh waktu, di seluruh bulan, baik di dalam bulan haram ataupun bulan-bulan di luar bulan haram. Tetapi Allah tegaskan kembali, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian berbuat kemaksiatan di bulan-bulan tersebut. Niki menunjukkan apa? Menunjukkan nilai dosa dari kemaksiatan di 4 bulan haram menika menjadi lebih besar. Nah, pramila napa? Niki supados napa? Kita benar-benar memperhatikan di bulan-bulan haram menika, salah setunggalipun bulan suro utawi Muharram menika, untuk napa? Menjaga diri saking perbuatan haram. Dalam rangka napa? Memuliakan bulan-bulan menika. Ugi kosok wangsulipun para ulama ngendika juga di bulan-bulan haram menika lebih dianjurkan lagi untuk memperbanyak amal soleh. Niki mafhum mukhalafah dari ayat surat At-Taubah kalawau. Pemahaman terbalik saking ayat kalawau. Ketika Allah melarang, mempertegas kembali untuk tidak berbuat maksiat di bulan-bulan haram menika, maka pemahaman terbaliknya Allah ugi menganjurkan kembali untuk beramal soleh. Ketika dosa di bulan haram menjadi lebih besar nilainya, maka amal soleh pun di dalam bulan-bulan haram menika juga menjadi lebih besar nilainya. Nah, niki pramila justru kita semakin dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh. Misalnya pun apa? Menawi badhe hajatan, badhe nikahan, walimah, justru lebih bagus ketika diadakan di bulan haram atau bulan suro menika. Sebab menapa nilainya bertambah. Pahalanya bertambah sebab akad nikah atau walimah niku ibadah, termasuk ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala, amal soleh. Justru bukan diundur nanti mawon le nek wis metu bulan suro ngen aman. Padahal justru kesempatan di bulan suro menika adalah untuk memperbanyak amal soleh. Nah ini salah setunggal ayat nggih ingkang menegaskan ternyata bulan Muharram, bulan suro menika justru bulan yang mulia, yang diistimewakan dengan napa keistimewaan yang luar biasa. Nah nika ugi dalam hadis mangke nggih wonten ternyata Nabi SAW menyatakan puasa yang dilakukan di bulan haram Muharram menika adalah puasa terbaik setelah Ramadan. Nabi ngendika afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Nggih. Puasa terbaik setelah Ramadan adalah puasa yang dilakukan di bulan Allah, syahrullah nggih menika Muharram, bulan Muharram. Niki membuktikan apa? Menunjukkan Nabi nika nalika mlebet bulan Muharram nggih ngathah-ngathahi siam. Sebab keutamaanipun nggih luar biasa. Terkhusus samangke di tanggal sedasa. Nabi paring dawuh ugi supados napa? Berpuasa di tanggal sedasa bulan Muharram. Nggih. Napa keutamaanipun? Luar biasa Pak. Satu amalan satu hari kemawon bisa menggugurkan dosa setahun yang lalu Pak. Tetapi nika berlaku kagem dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar seperti zina, khamr, napa malih? Zina, riba, lan sapetutipun membunuh. Nah nika dosa-dosa besar yang tidak terhapuskan dengan amalan-amalan menika. Nika hanya berlaku bagi dosa-dosa kecil yang kita lakukan nggih tanpa kita sadari dan kita belum bertobat dari dosa-dosa menika bisa terhapuskan dengan amalan-amalan seperti puasa sunnah pada bulan Muharram atau Yaumul Arafah atau siam-siam sanesipun. Nah nika bisa terhapuskan. Nggih, pramila nika keutamaan ingkang luar biasa. Ugi Nabi paring dawuh ugi untuk berpuasa di tanggal 9-nya. Nggih, sebab napa? Kalau rumiyin nalika Nabi SAW sampun dumugi Madinah, setelah hijrah beliau sampai ke Madinah, ketika itu beliau mendapati ternyata orang-orang Yahudi dan Nasrani ini karena menghormati tanggal sedasa bulan Muharram. Mereka juga berpuasa di hari itu. Sebab apa? Mereka juga meyakini bahwa pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa saking Firaun dan bala tentaranya. Kemudian nalika Nabi mendengar hal itu, beliau mengatakan, nahnu haqqu bikum min Rasulillah SAW, min Musa.
kami lebih berhak daripada kalian dengan Nabi Musa. Kami lebih berhak berbahagia dengan Nabi Musa. Paham apa? Nabi ngendika fa idza kana al-amul muqbil sumna yaumat tasi insyaallah. Oke, maka nanti tahun depan insyaallah kita akan berpuasa pada tanggal 9-nya juga. Ketika orang Yahudi hanya berpuasa di tanggal 10, maka kami nanti tahun depan akan berpuasa dari tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Tujuannya pun apa? Supados napa mukhalafatul Yahud, untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Ya, boten bertasyabuh kepada mereka. Nah ini kok. Pramila meskipun demikian Rasulullah ketika itu nggak sampai berpuasa. Sebab apa? Beliau sebelum datang bulan Muharram berikutnya beliau sampun sedo, sampun wafat. Pramila niki napa kita ugi kalebet dipun sunaken untuk berpuasa di tanggal 9-nya, 9 dan 10. Kok ewan dene kita mboten saged di tanggal 9 karena sakit atau karena suatu pekerjaan yang nggak bisa kita tinggalkan, maka boleh kita berpuasa di tanggal 10 dan 11-nya. Karena hikmah daripada berpuasa di tanggal 9 itu hanya untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Maka boleh ketika kita nggak sempat untuk berpuasa di tanggal 9-nya, kita boleh berpuasa di tanggal 10 dan 11 Muharram. Nggih. Menawi bulan menika jatuh di hari napa, Pak? Tanggal 10 nika. Sabtu niku tanggal 9 nggih. Kalian tuh. 9. Ahad tanggal 11. Nggih, dados mangke dinten Sabtu monggo menawi jenengan gadahi kelonggaran saged berpuasa pada hari itu dan hari Ahadnya, hari Minggu, hari Ahad nggih. Nah nika menawi mboten sepet hari Sabtu berarti hari Ahad kalian Senin. Nah nika sunnah. Kautamanipun ageng. Bapak-bapak sedaya, nika terkait bulan Muharram nggih sebagai pembukaan pengawasan kita wonten ing dalu menika.